Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fatimah Musfiroh, Muhammad Rifai Al-Ghifari Sudrajat, Gabriela Olivia, Tania Damayanti, Riana Mediati Siditonga, dan Reynaldo Jaya Simanjuntak. Di sini kami akan menyampaikan dan juga menjelaskan tentang jurnal yang telah kami dapatkan dengan judul Sistem Spektroskopi Inframerah Menengah Ringkas untuk aplikasi perawatan kesehatan berdasarkan sapuan panjang gelombang laser kaskade kuantum berdenyut. Mungkin untuk slide pertama yaitu pendahuluan akan dibacakan oleh Tania. Kepada Tania dipersilakan. Penelitian tentang penginderaan biomedis menggunakan cahaya mid-infrared dengan panjang gelombang 3 hingga 12 UM telah dilakukan oleh berbagai kalangan. Di daerah panjang gelombang ini, puncak serapan yang tajam dan kuat jaringan biologis. Dengan demikian, jaringan biologis dapat dianalisis dengan menyelidiki spektrum serapan, yang disebut spektrum sidik jari, yang dibentuk oleh molekul-molekul ini, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi molekul penyusun dan menganalisis komponennya. Pada prinsipnya, dengan menggunakan spektroskopi serapan inframerah tengah, komponen seperti protein, gula, dan lipid yang terkandung dalam darah atau cairan interstitial dapat dianalisis secara non-invasif. Oleh karena itu, pembangun kesehatan sistem melakukan pemeriksaan kesehatan di tempat dan secara real-time, tanpa pengambilan stempel darah diantisipasi. Meskipun sistem spektroskopi mid-infrared berdasarkan spektrofotometer inframerah transformasi Fourier umumnya telah digunakan untuk aplikasi biomedis. VTIR memiliki interferometer dengan sistem pemindaian yang memancarkan yang sangat sensitif yang didinginkan oleh nitrogen cair diperlukan untuk mendapatkan rasio signal to noise yang memadai. Laser kaskade kuantum mid infrared yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir dapat menghasilkan daya output optik tinggi 100 mW atau lebih dari chip laser kecil. Selain itu, dengan menggabungkan serat optik fleksibel yang mentransmisikan cahaya inframerah tengah dengan sumber cahaya dan detektor ini, memungkinkan untuk dengan mudah membuat sistem spektroskopi portabel yang cocok untuk aplikasi perawatan kesehatan. Hal ini menguntungkan karena tidak mengandung bahan beracun yang dilarang digunakan dalam aplikasi biomedis. Karena strukturnya yang lebih sederhana, serat optik berongga menguntungkan dalam hal biaya dan daya tahan sebagai media transmisi optik untuk sistem spektroskopi inframerah menengah. Sistem berbasis QCL telah diterapkan pada berbagai aplikasi biomedis, termasuk deteksi gas NO, deteksi amonia dalam napas, pengukuran konsentrasi glukosa darah, dan deteksi obat dalam air liur. Untuk sistem aplikasi ini, QCL tipe rongga eksternal yang mampu menyapu panjang gelombang biasanya digunakan. Di sini berusaha mengukur kadar glukosa darah dengan sistem menggunakan QCL. Umpan balik terdistribusi ganda dengan panjang gelombang tunggal. Namun, sampai saat ini hasil yang diperoleh hanya dengan menggunakan panjang gelombang diskrit sedikit lebih rendah akurasinya dibanding dengan pengukuran glukosa darah menggunakan spektrum kontinu. QCL berdenyut dan tersapu panjang gelombang berkecepatan tinggi dapat memberikan solusi untuk kekurangan EC QCL dan DVB QCL. QCL ini menggunakan grating mikro elektromechanical system berkecepatan tinggi sebagai resonator eksternal dengan menggabungkannya dengan QCL berdenyut yang menguntungkan dalam hal pendinginan, perampingan, dimungkinkan dan biaya sistem semacam itu di masa depan dapat dijaga tetap rendah. Selanjutnya yaitu metode. Dalam penelitian ini, QCL yang disapu panjang gelombang digunakan sebagai sumber cahaya. Ini menggunakan media penguatan broadband dan QC yang dipindai MEMS dalam paket kubus 80 mm yang ringkas. QC MEMS dan pulsa optik dipicu menggunakan generator multifungsi. Sinyal optik dari detektor diperoleh menggunakan osiloskop. Di sini ada skema diagram alir dan tampilan sistem pengukuran refleksi total ART yang dilemahkan menggunakan laser kaskade kuantum QCL. Yang pertama yaitu lalu cahaya inframerah yang dipancarkan dari QCL dikolimasi dan dipandu ke prisma ART oleh serat optik berongga dengan diameter dalam 2 mm dan panjang 10 cm. Lalu yang kedua itu ketinggian prisma pertama-tama ditetapkan menjadi 2,4 mm agar terjadi 9 pantulan pada permukaan atas dan bawah prisma yang ujung-ujungnya dipotong sebesar 45. Setelah itu, setelah cahaya inframerah dan prisma dipancarkan dari serat,
optik berongga diameter titik dikurangi dengan lensa ZNSE dengan panjang fokus 25 mm dan mengenai detektor. Detektor HGCDTE berpendingin nitrogen cair. Selesai. Selanjutnya ada diagram alir, struktur internal, skematik KCl, dan contoh bentuk spektrum keluaran. Yang pertama mulai, lalu keluaran mengadopsi spektrum berbentuk sisir karena merupakan produk dari spektrum penguatan yang diperoleh isi. Lalu digerakkan oleh gelombang sinus 1,8 kHz dan cahaya berdenyut 180 kHz. Selanjutnya, untuk memperoleh spektrum kontinu, dari spektrum biasanya dilakukan pendeteksian nilai puncak dari setiap pulsa dan untuk menghubungkannya dalam garis kontinu. Namun, metode ini membutuhkan perhitungan yang signifikan dan sulit untuk mendapatkan spektrum secara real time. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mendapatkan spektrum kontinu dengan hanya menjumlahkan beberapa spektrum yang diperoleh dari pergeseran fasa. Di sini di gambar 2 ini ada struktur internal skema KCl dan contoh bentuk spektrum keluaran. Sebuah spektrum bentuk sisir, satu pindaian bentuk spektrum yang dihasilkan oleh spektrum berbentuk sisir yang tumpang tindih dengan pergeseran fasa yang berbeda. Karena bentuk setiap pulsa memiliki lebar spektrum tertentu, dimungkinkan untuk mendapatkan spektrum kontinu tanpa lonjakan dengan menambah jumlah pergeseran fasa dan mengurangi interval frekuensi. Bisa dilihat pada gambar. Peneliti menghitung koefisien variansi spektrum terukur dengan jumlah pergeseran fase yang berbeda. Hasilnya peneliti menemukan bahwa deviasi kecil dapat diperoleh ketika bilangan 0. Di sini ada gambar 3, yaitu metode untuk memperoleh spektrum kontinu dari spektrum berdenyut. Oke, baik. Dari metode yang sudah dijelaskan oleh Fatim, lalu akan diperoleh hasil seperti pada gambar berikut, yaitu pada gambar 4, itu kita ketahui spektrum serapan larutan glukosa. Nah, untuk mendapatkan spektrum serapan larutan glukosa ini, kita selidiki dulu keakuratan sistem pengukuran untuk aplikasi spektroskopi biomedis, spektrum serapan larutan glukosa. Lalu spektrum serapan larutan glukosanya ini diukur terlebih dahulu. Lalu sebelum kita ukur, transmisikan dulu air murni sebagai spektrum referensi. Nah, kemudian spektrum larutan berair glukosa ini diukur dan spektrum serapan dihitung dengan membagi spektrum glukosa dengan spektrum referensi. Nah, maka didapatkan spektrum serapan glukosa seperti gambar 4 berikut. Nah, lalu selain itu juga kita bisa mengamati spektrum larutan berair glukosa ini, 10% yang diukur menggunakan FTIR juga ditampilkan untuk perbandingan. Jadi bisa kita amati pada grafik tersebut ada spektrum transmisi air murni, lalu ada spektrum serapan larutan glukosa dan spektrum larutan berair glukosa 10% yang diukur menggunakan FTIR. Setelah melakukan percobaan yang sebelumnya, tinggi prisma trapesium ATR diubah menjadi 2,4 mm menjadi 1,2 mm untuk meningkatkan sensitivitas pengukuran. Nah, gambar 5 menunjukkan hasil pengukuran larutan berair glukosa setelah mengubah prisma. Nah, pada gambar tersebut kita ubah ATR-nya dari 2,4 menjadi 1,2. Nah, lalu bisa kita lihat konsentrasinya itu berubah jadi 0,7% dan berubah menjadi 0,5% setelah mengubah prismanya. Nah, untuk lebih meningkatkan SNR sistem pengukuran, kita lakukan jumlah pergeseran fasa kita tingkatkan. Nah, kita mengadopsi penguat berkecepatan tinggi yang dikombinasikan dengan detektor SSB. Nah, bandwidth penguat ini adalah 1 MHz yang jauh lebih cepat daripada detektor HGCD-TE. Ini mengakibatkan penyempitan lebar pulsa dari setiap spektrum berbentuk sisir. Nah, selanjutnya sejumlah besar spektrum berbentuk sisir dapat diintegrasikan untuk mengurangi kebisingan. Nah, pada gambar 6 ditunjukkan spektrum daya yang diukur pada 3 angka pergeseran fasa yang berbeda. Nah, kebisingannya itu tampak berkurang dengan meningkatkan jumlah pergeseran fasa. Nah, pada gambar berikutnya,
gambar 7 ini menunjukkan hubungan antara koefisien variasi spektrum dan jumlah pergeseran fasa. Nah, dari hasil gambar yang ke-6 dan 7 ini, peneliti pada jurnal ini menemukan bahwa spektrum yang kurang terpengaruh oleh draw dapat diperoleh ketika jumlah pergeseran fasa lebih dari 60. Nah, dapat dilihat saat dia 60 dan seterusnya, itu pergeseran fasanya spektrumnya kurang terpengaruh oleh draw. Selanjutnya itu gambar 8 menunjukkan spektrum serapan larutan glukosa encer dengan konsentrasi berbeda yang diukur menggunakan sistem pengukuran yang digunakan pada gambar. Spektrum serapan larutan glukosa 1,0% yang diukur oleh sistem dengan penguat yang lebih lambat juga ditampilkan sebagai perbandingan. Nah, pada graf di bawah ini kita dapat melihat spektrum serapan larutan glukosa yang disediakan oleh sistem yang ditingkatkan. Untuk menguji kelayakan sistem yang diusulkan untuk aplikasi perawatan kesehatan, kami menerapkan metode regresi kuadrat terkecil parsial atau PLSR ke spektrum serapan bibir manusia untuk memperkirakan kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah dalam subjek dewasa yang sehat mengukur spektrum serapan optik bibir setelah makan setiap 15 menit selama kira-kira 2 jam. Selama waktu yang sama, kadar glukosa darah diukur menggunakan alat pemantau mandiri glukosa dari konvensional pada analisis PLRS data spektrum dengan 4.800 titik data pada daerah panjang gelombang 1050 hingga 1.200 cm. Pada gambar 9 ini kita dapat melihat spektrum serapan mukor bibir. Gambar 10 menunjukkan regresi hasil dari data selama 4 hari atau N132 dan koefisien determinasi R2 adalah 0,71. Kemudian dengan menggunakan persamaan regresi yang diperoleh pada gambar 10, memperkirakan kadar glukosa darah spektrum serapan optik yang tidak digunakan dalam analisis di atas. Dalam estimasi ini digunakan data subjek yang sama diambil selama 5 hari atau N150. Pada gambar 10 ini, hasil analisis regresi kuadrat terkecil parsial atau PRS data selama 4 hari. Gambar 11 menunjukkan kolerasi antara nilai estimasi dan kadar glukosa referensi yang diukur dengan pengambilan sampel darah. Pada gambar 11 ini akan terdapat kolerasi antara nilai estimasi dan kadar glukosa darah acuan yang diukur dengan sampel pengambilan darah. Untuk kesimpulan yang kami dapat, yang pertama, sistem spektroskopi infrared menggunakan KCl berdenyut untuk aplikasi perawatan kesehatan. Dan KCl dengan kisi pemilihan MEMS memiliki keunggulan dalam ukuran dan yang biaya rendah dibandingkan dengan sistem IC kecil yang umum. Dari sini dapat diketahui mengapa KCl dan kisi pemilihan MEMS memiliki keunggulan, dikarenakan dari penelitian yang telah dilakukan bahwa sistem berbasis KCl dengan MEMS menggunakan gelombang KCl yang memancarkan cahaya infrared dan dapat menjadi pengganti sistem berbasis FTIR konvensional. Dan selain itu juga KCl berdenyut menggunakan kisi MEMS memiliki operasi yang kecepatannya tinggi juga dan menguntungkan dalam segi ukuran dan biaya dibandingkan dengan IC kecil yang dapat merdu panjang gelombang umum. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya lebih lagi mengembangkan sistem yang ringkas dan biaya rendah untuk aplikasi kesehatan dengan menggunakan KCl berdenyut berbasis MEMS. Untuk pengembangan ke depannya, itu diharapkan dengan menggunakan sistem yang diusulkan, diharapkan dapat menemukan spektrum yang dibentuk oleh glukosa, protein, dan lipid yang ada di kandungan darah atau cairan interstisial dalam tubuh secara non-invasif. Dalam sistem ini juga dapat memungkinkan untuk memperkirakan kadar glukosa darah yang akan membantu dalam pengukuran kadar glukosa seseorang. Selain itu, sistem spektroskopi yang menggunakan gelombang KCl dapat menjadi pengganti sistem berbasis FTIR konvensional. Oleh karena itu juga diharapkan dapat mengembangkan sistem yang ringkas dan biaya rendah untuk bidang kesehatan dengan menggunakan KCl berdenyut berbasis MEMS. Baik, sekian presentasi dan juga penjelasan dari kelompok 8. Mungkin jika ada kesalahan dan juga kekeliruan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.